Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyada Lila Rizky dari kelas 12 Keagamaan Ilmu Hadis, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto. Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dualisme kepemimpinan nasional. Pada tahun di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada tanggal 11 Maret 1966, sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk yang pertama mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti di atas. Selanjutnya, Soeharto memimpin pemerintahan. Super Semar bertujuan mengatasi situasi pada saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS atau PBR. Keputusan tersebut yakni yang pertama pembubaran PKI beserta ormasnya, yang kedua penangkapan 15 menteri yang terlibat atau yang mendukung G30S, dan yang ketiga pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang 1945. Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapatkan kekuasaan yang semakin besar. Dikutip Hari-Hari yang Panjang, Transisi Orde Lama ke Orde Baru, sebuah memoir 2008, dualisme kepemimpinan memunculkan polarisasi. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan, namun ada juga yang masih setia kepada Soekarno. Selanjutnya, Soekarno terdesak. Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS nomor 9/1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan kepada Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada 10 Januari 67, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal Ahmad Nasution. Surat yang bernama pelengkap Nawaksara itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebutnya dengan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian, pada 7 Februari tahun 67, Soekarno kembali mengirim surat kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada tanggal 22 Februari tahun 67, Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Soekarno. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS nomor XXX
111 garis miring 1967. Sekian penjelasan dari saya tentang dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.